Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas UTS Fisika Dasar 1 ITB tahun 2015. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan posisi memenuhi hubungan berikut. Saat X T itu sama dengan T kuadrat, persamaan posisi terhadap waktunya adalah T kuadrat saat T lebih dari 0 dan T kurang dari sama dengan 10 sekon. Dan fungsi posisi terhadap waktunya itu sama dengan T-20 kuadrat saat T-nya lebih dari sama dengan 10 dan kurang dari sama dengan 20 sekon. Dengan X dalam meter dan T dalam sekon, hitunglah A. Perpindahan partikel dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 20. Rumus perpindahan kita tahu. Perpindahan itu sama dengan posisi akhir ya kurangi posisi awal. Posisi awal. Nah, di sini berarti posisi akhirnya adalah X saat T-nya sama dengan 20. Kemudian dikurangi dengan posisi akhirnya. Posisi akhirnya adalah X saat T-nya sama dengan 20 dan posisi akhirnya saat T-nya sama dengan 0. Sehingga kita harus tahu terlebih dahulu posisi saat waktunya 20 berapa, posisinya saat 0 berapa. Oke, kita cari satu-satu. Saat posisi di T-nya sama dengan 20, persamaan mana yang berlaku nih? Saat 20 berarti yang ini ya teman-teman, T kurang dari 20 sama dengan 20 ya. Berarti persamaan yang kita gunakan adalah ini, yaitu T min 20 kuadrat. Karena T-nya 20, saya masukkan 20 min 20 kuadrat sama dengan 0. Kemudian yang kedua, saat X sama dengan 0, mana persamaan yang kita gunakan? Yaitu T kuadrat ya, yang ini. T lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 10. Berarti di sini adalah T kuadrat. T-nya sama dengan 0, yaitu 0 kuadrat sama dengan 0. Maka perhitungannya, ini akan sama dengan 0 dikurangi 0, sehingga perpindahannya adalah 0. Untuk yang A. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu B. Jarak yang ditempuh partikel dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 20. Nah, kalau tadi yang ditanyakan adalah perpindahan, kalau perpindahan enak, kita tinggal menghitung di akhir dan di awal. Tapi kalau jarak, kita tidak bisa menghitung di akhir dan awal saja, karena penjumlahan dari seluruh jarak atau seluruh lintasan yang dilewati oleh orang tersebut atau oleh partikel dalam hal ini. Nah, berarti kita harus hitung dalam interval waktu yang ada di soal. Di soal kan ada 0, 10, sama 20. Berarti kita harus cari posisinya atau jarak yang ditempuhnya saat T-nya sama dengan 0, 10, dan 20. Oke, kita hitung satu-satu ya. Berarti X saat T-nya sama dengan 0 yang berlaku adalah T kuadrat ya. Berarti sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, saat X sama dengan X fungsi T saat T-nya sama dengan 10, tetap yang berlaku adalah kurang dari sama dengan 10 ada T kuadrat. Nah, berarti di sini adalah 10 kuadrat sama dengan 100. Kemudian saat X fungsi T-nya sama dengan 20, yang kita gunakan adalah ini, T min 20 kuadrat atau 20 min 20 kuadrat atau sama dengan 0. Kalau saya buat grafiknya ya, T dalam sekon, buat tabel maksudnya, kemudian X dalam meter atau posisi dalam meter. Nah, kita dapat buat seperti ini teman-teman. Oke, grafiknya. Saat T-nya sama dengan 0, posisi X-nya 0. Kemudian saat T-nya sama dengan 10, posisinya adalah 100. Kemudian saat 20, posisinya adalah 0. Kita tahu kalau jarak adalah penjumlahan dari seluruhnya. Berarti jaraknya berapa teman-teman? Sudah tertebak ya. Sehingga karena di sini
Jadi panjang jalan yang akan ditempuh adalah 100 meter dalam hal ini. Jarak yang ditempuh partikel dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 20. Ya, sehingga S-nya akan sama dengan 100 meter. Oke. Ini kalau satu kali perjalanan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu kecepatan rata-rata partikel dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 20. Nah, kalau kecepatan rata-rata kita hitung dengan menggunakan persamaan yang V sama dengan delta R per delta T. Percepatan adalah vektor dan kita dapatkan dari perpindahan. Kita hitung tadi perpindahannya berapa? Perpindahannya kan 0, ya kan? 0 per 20. Maka kecepatan rata partikel adalah 0 meter per sekon. Simple ya teman-teman. Oke, selesai.